Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Novia Sobena Putri dengan NIM 22748234143. Saya sebagai guru IPA di SMP Muhammadiyah Mapin sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Video praktek pembelajaran kali ini akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia di kelas 8. Mohon saran dan kritikannya agar pembelajaran yang saya lakukan di kemudian hari jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar semua? Siap. Dibawa buku-buku IPA-nya? Alat tulisnya? Kalau begitu silakan dinaikkan ke atas meja buku-bukunya, alat tulisnya dinaikkan. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan berkah juga. Amin. Siapa yang mau pimpin doa? Katakan. Pausan, ayo pausan. Silakan pimpin doa pausan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai. Hadir semuanya? Hadir. Ya, ada yang hadir, ada yang enggak ya. Agar lebih jelasnya ibu absen saja ya. Ahmad Fauzan, Rifa Mesia, Rosa Putri, David Alsaputra, Aisyah, Nurmayani, Shelly Santika Gustina, Tulil Alba, Muhammad Fikri, Rizky Ade Maulana, Musdalifah, Isri Duyanti. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Masih ingat organ-organ pencernaan pada manusia apa saja? Nah, sekarang coba sebutkan ibu tunjuk ya. Organ pencernaan itu dimulai dari apa, Lala? Mulut. Setelah mulut apa, Rifa? Kerongkongan. Setelah kerongkongan apa, Rosa? Lambung. Bagus sekali. Setelah lambung apa, Nurmayani? Usus halus. Bagus sekali. Setelah usus halus, Nelly apa? Setelah usus halus? Usus besar. Bagus sekali. Terakhir, Fauzan apa? Setelah usus besar? Anus. Tepuk tangan dulu. Jadi organ itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ pencernaan yang telah kalian sebutkan tadi semuanya bekerja sama untuk mencerna makanan yang kita makannya. Akan menghasilkan apa makanan yang kita makan? Siapa yang bisa menyebutkan? Musdalifah? Energi. Selain energi apa lagi yang dihasilkan? Nova? Feses. Kalau energi itu digunakan untuk apa, Nelly? Untuk beraktivitas seperti berlari, berjalan, ya, berpikir juga membutuhkan energi ya. Kalau feses itu dikemanakan, Lala? Dikeluarkan dari tubuh.
ya. Jadi makanan kita makan dihasilkan energi, kemudian sisanya itu berupa feses. Feses dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu bagaimana seandainya salah satu organ pencernaan yang kita punya itu tidak berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan, mengalami gangguan, apa kira-kira yang terjadi? Sakit. Makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Pintar sekali, tepuk tangan ibu dulu. Ada yang tahu gangguan atau penyakit organ pencernaan? Apa lagi? Diare. Usus buntu. Tahu enggak? Apa sih itu Apa sih itu diare? Apa sih usus buntu? Tidak tahu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari tentang gangguan sistem pencernaan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian mampu mencapainya pada hari ini ya. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan tujuan ini? Coba Musdalifah. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dengan benar. Ya, terima kasih ya Musdalifah sudah membantu. Tujuan yang kedua, siapa yang mau membacakan tujuan yang kedua? Rizky. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengurai upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Ya, terima kasih Rizky. Apa sih manfaat kita mempelajari gangguan pada sistem pencernaan ini? Ada yang bisa membacakan? Coba Rifa ya. Bacakan manfaat kita mempelajari gangguan sistem pencernaan. Agar kita mengetahui gangguan apa saja yang dapat menyerang organ-organ pencernaan beserta penyebabnya, sehingga kita bisa mewaspadai diri, mencegah dan menjaga kesehatan organ-organ pencernaan. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu ya manfaat kita mempelajari gangguan sistem pencernaan ini. Jadi sangat penting kita untuk mempelajarinya agar kita bisa mengetahui penyakit yang bisa menyerang organ pencernaan itu apa saja, penyebabnya apa saja, solusinya apa saja ya, sehingga kita bisa mewaspadai diri, menjaga diri. Begitu sekarang jangan pernah bosan belajar ya, jangan pernah bosan belajar, jangan pernah bosan untuk mencari tahu suatu hal ya, karena informasi-informasi di luar sana, ilmu-ilmu di luar sana pasti akan bermanfaat untuk kita ya. Sekarang ibu akan tampilkan video, silakan kalian amati video ini ya. Kasus penyakit diare di Tulungagung pada bulan Oktober ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Jika pada September lalu tercatat sebanyak 143 kasus, di bulan Oktober ini meningkat menjadi 200 kasus. Angka tersebut juga lebih tinggi jika dibanding dengan jumlah kasus pada periode yang sama tahun lalu, di mana pada bulan Oktober tahun 2018 tercatat sebanyak 155 kasus diare akut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tulungagung, penyebaran kasus diare akut terjadi merata di setiap kecamatan. Namun kecamatan dengan jumlah kasus diare tinggi berada di wilayah yang mengalami krisis air bersih. Kasus diare tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Pagerbojo dengan jumlah kasus sebanyak 914. Kemudian disusul Kecamatan Kaligawir dengan 807 kasus. Sampai dengan bulan Oktober ini, dari 19 kecamatan di Tulungagung, total kasus diare akut tercatat sebanyak 7.678 kasus. Sudah diamati video tersebut? Sudah. Dari video yang ibu tampilkan, kira-kira masalah apa yang kalian temukan di sana? Diare. Jadi kasus diare yang meningkat ya. Sekarang dari masalah yang telah kalian temukan tadi, coba sekarang pikirkan pertanyaan, kira-kira apa saja yang ingin kalian cari tahu dari masalah tersebut ya. Kalian pikirkan sekarang, apa sih yang ingin kalian cari tahu dari masalah tersebut? Pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan dari masalah tersebut?
Ya, nanti pertanyaan yang kalian rumuskan tersebut kalian kaitkan, kalian hubungkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kalian bacakan tadi ya. Kalian kaitkan juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah ada gambaran pertanyaan? Siapa yang bisa merumuskan pertanyaan angkat tangan? Musdalifah, Ibu tulis pertanyaannya ya. Musdalifah apa? Apa itu penyakit diare? Apa itu penyakit diare? Yang kedua, siapa bisa ya? Rifa. Apa saja gejala yang ditimbulkan dari Apa saja? Yang ditimbulkan Yang pertanyaan nomor 3 siapa? Aisyah. Apa saja penyebab penyakit diare? Apa saja penyebab penyakit diare? Yang keempat siapa? Amel. Upaya apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit diare? Upaya. Allah Akbar. Allah. Supaya terhindar dari penyakit diare. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Dada, berarti cuma 4 ini ya? Kalau begitu kita lihat dulu dari keempat pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi ini. Kita lihat mana pertanyaan yang sesuai dengan tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya. Kalau dilihat dari pertanyaan nomor 1, apa itu penyakit diare? Sudah sesuai enggak? Tahu jawabannya apa itu penyakit diare? Sudah tahu. Untuk mencari tahunya kita cari tahu nanti ya. Kita ambil pertanyaan nomor 1. Nomor 2 sekarang, apa saja gejala yang ditimbulkan saat terkena diare? Kira-kira apa? Tahu jawabannya? Tidak. Tidak tahu. Kita cari tahu lagi nanti ya. Kita ambil yang nomor 2. Sekarang nomor 3, apa saja penyebab penyakit diare? Penyebabnya tahu enggak? Tidak tahu juga, kita lihat ya. Karena ini juga sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, maka nomor 3 juga kita ambil. Nomor 4, upaya apa yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari penyakit diare? Ada tahu upayanya Pak Ustaz? Tahu upayanya? Tidak tahu. Nah, maka kita cari tahu juga ya. Berarti dari keempat pertanyaan itu, maka semuanya kita ambil untuk mencari tahu jawabannya ya. Nah, sekarang kalian cara menjawab keempat pertanyaan ini itu dijawab secara berkelompok ya. Nanti di masing-masing kelompoknya itu kalian akan melakukan literasi atau telusuri dari berbagai macam sumber. Sudah bawa HP kan? Nah, nanti HP-nya itu nanti masing-masing kelompok silakan dicari lewat Google ya, di internet. Juga bisa dicari jawabannya melalui buku juga ya. Nah, kita bagi kelompok dulu. Ibu sudah bagi kelompok, tinggal duduk saja Ibu bacakan ya. Ibu bacakan kelompok 1, itu ada Nelly, Amel, Isni, Fauzan, dan Fadli. Kelompok 2, Rifa, Musdalifah, Lala, David. Kelompok 3, Rosa, Nova, Rizky, Mira. Dan yang terakhir Mila, Wani, Aisyah, Kulil, dan Fikri. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca baik-baik ya LKPD-nya. Aku mau menjelaskan apa yang akan
lihat di KPD-nya, di sana kan ada rumusan masalah ya. Tadi sudah kalian identifikasi 4 rumusan masalah. Keempat rumusan masalah yang ada di papan itu nanti kalian tulis di LKPD-nya itu ya. Di bagian rumusan masalah. Coba lihat. Selanjutnya di bawahnya lagi di sana kan ada kotak itu kolom. Nah, untuk di sana kalian tulis jawaban dari keempat pertanyaan itu ya. Nanti bisa kalian cari jawabannya di internet atau dari bukunya. Paham ya? Nanti di halaman berikutnya itu kan ada beberapa pertanyaan juga yang ibu siapkan. Silakan dicari jawabannya juga ya. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Ada kolom kesimpulan. Nanti silakan ditulis juga kesimpulan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. pemateri pertama, pemateri kedua, dan seterusnya ya. Sudah selesai kan? Dijawab semua? Sudah. Sekarang silahkan diskusikan dulu siapa jadi moderator itu. Pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Ibu ingatkan kembali ya. Nanti ketika kalian presentasi di depan, coba dengerin ibu dulu. Halo. Hai. Nanti kalian presentasi di depan itu nggak usah malu-malu ya, keluarkan saja suaranya. Di sini kita belajar, semuanya kita belajar bagaimana berbicara di depan orang banyak ya. Kalau kalian sudah terbiasa berani berbicara di depan orang banyak, nanti kalau kalian sudah sekolah, ke SMA, kuliah, kalian sudah terbiasa bisa bersaing dengan teman-teman dari sekolah yang lain ya. Paham ya? Ayo silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi ini? Kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Melina Rahma, saya Nelisa Tika Pustika, saya Ismi
Widuyanti Saya Fahri Purwansa. Saya Mas Rojar. akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang penyakit diare. Pemateri pertama akan menjawab pertanyaan utama, yaitu apa yang dimaksud dengan diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Enterococcus coli. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih ke pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja gejala yang ditimbulkan ketika terkena diare. Seseorang dikatakan menderita diare apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai tekstur feses yang lebih cair, perut menjadi bulat, tubuh mengalami dehidrasi dan lemah. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Ada. Coba Rifa dicatat ya. Dicatat mana papanya? Ya. Pertanyaannya, dari semua upaya menjaga sistem pencernaan yang kelompok kalian paparkan, upaya manakah yang paling penting atau utama dilakukan menurut kelompok kalian? Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita kasih waktu dulu ya, sebentar. Menurut kami, semua upaya menjadi hal utama, karena jika kita ingin tubuh yang sehat, maka semua hal harus kita lakukan dengan totalitas tanpa harus ada yang dikesampingkan. Boleh saya menambahkan jawaban sedikit? Boleh. Silakan, dipersilakan dulu oleh moderator. Silakan, silakan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Amel. Jika ingin tubuh sehat, maka kita harus melakukan pola hidup sehat dari segala segi. Tidak bisa salah satunya saja. Contoh, agar kita terhindar dari diare, kita tidak cukup hanya memakan sayur dan buah saja, tapi kita juga harus menjaga kebersihan buah dan sayur tersebut. Lalu apakah itu cukup? Tentu tidak. Jika harus mencuci tangan sebelum makan, karena kita tidak mengetahui tangan kita menyentuh benda kotor atau tidak. Itu saja yang dapat saya tambahkan daripada moderator. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit diare. Izinkan kami memperkenalkan kami dulu. Saya Rifa Gresia sebagai moderator. Saya Musdalina sebagai penyakit dan saya akan mempersiapkan penyanyi ketiga untuk membacakan materi yang ketiga. Apa saja yang menyebabkan terjadinya diare? Penyebab terjadinya diare adalah dikarenakan memakan makanan yang tidak bersih, tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, memakan makanan yang terlalu keras, dan dikarenakan efek samping obat. Terima kasih saya ucapkan kepada penyanyi ketiga, dan saya sendiri akan membacakan materi yang keempat. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari diare? Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya diare adalah 1. Menjaga kebersihan makanan, 2. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, 3. Meminum oralit ketika terkena diare, 4. Meminum air yang dimasak atau higienis. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kami dari kelompok 3 akan bertanya. Dipersilakan. Tadi kelompok Anda mengatakan bahwa diare disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Dari manakah bakteri itu berasal? Penyanyi pertama akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. bakteri yang menginfeksi usus besar berasal dari makanan atau minuman yang kotor, tidak bersih, dan sudah terkontaminasi oleh bakteri. Jika kita tidak mencuci makanan tersebut, contoh buah dan atau sayur, maka bakteri yang ada pada buah akan masuk ke tubuh kita. Selain itu, bakteri juga berasal dari tumbuhan yang kotor, dan tangan kita merupakan bagian tubuh yang paling dekat berinteraksi dengan lingkungan. Jika kita tidak
mencuci tangan sebelum makan, maka tidak bisa terinfeksi dengan bakteri yang ada di lingkungan. Apakah bisa diterima jawaban kami? Ya, kami dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa dari makanan, lingkungan, dan pola hidup yang tidak sehat dan bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Sekarang Ibu mau mengomentari hasil kerja kalian. Ibu juga mau mengomentari hasil bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil kalian ya. Setelah Ibu lihat cara kalian mempresentasikan, sudah ada peningkatan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sudah tidak malu-malu lagi ya. Sudah terbiasa berbicara di depan. Nah, sekarang Ibu mau mengumumkan kelompok yang paling aktif hari ini setelah Ibu observasi ya. Setelah Ibu amati berdasarkan hasil pengamatan Ibu, kelompok yang paling aktif ya, ketika berdiskusi dengan kelompoknya, ketika mempresentasikan hasilnya di depan kelas, menurut Ibu kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok satu. Nah, sekarang karena sudah kalian presentasi, Ibu lihat jawaban kalian sudah benar-benar semua ya. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin Ibu tambahkan ya, agar lebih paham sebelum Ibu tambahkan kembali materinya. Sekarang kalian atur kembali dulu tempat duduknya seperti semula tadi. Sekarang Ibu mau menambahkan apa yang sudah kalian cari tahu tadi ya, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu adalah diare. Penyakit diare ini sudah kalian cari tahu jawabannya tadi. Ibu lihat jawabannya sudah benar ya, yaitu penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh adanya infeksi ya. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dari penyakit diare itu apa? Fesesnya mencair, perut menjadi mulas, bawaannya mau ke kamar mandi terus-menerus, ya kan? Ya. Tentu kalian sudah pernah mengalami yang namanya diare ini, pernah? Nah, apa penyebabnya diare? Memakan makanan yang terlalu pedas, yang kotor, yang tidak bersih, tidak mencuci tangan terlebih dahulu, itu penyebab penyakit diare. Diare ini dia bisa menyebabkan yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan tubuh ya. Kok bisa ya kita mengalami dehidrasi? Apa sih hubungannya dengan diare ini? Nah, jadi ketika kita terkena diare, bakteri itu menginfeksi saluran usus besar kita ya. Ketika dia sudah menginfeksi saluran usus besar kita, maka usus besar kita akan mengalami yang namanya iritasi. Kemudian gerakan peristaltik pada usus besar itu meningkat, terjadi secara terus-menerus. Apa akibatnya? Akibatnya itu air yang ada di usus besar itu tidak bisa diserap dengan baik oleh usus besar. Ya, fungsi usus besar itu kan menyerap air ya. Tapi karena dia sedang diinfeksi oleh bakteri, maka usus besar itu tidak bisa menyerap air tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya air tersebut keluar bersama feses, keluar dari tubuh kita bersama feses itu sendiri. Itulah yang menyebabkan feses kita itu mencair ya, cair atau terkena diare ya. Selain dehidrasi, nah ketika kita mengalami diare, kita akan merasa yang namanya mulas ya, perut kita mulas, benar? Nah, kenapa bisa kita merasakan yang namanya mulas itu? Karena ketika bakteri itu menginfeksi saluran usus besar kita, otot-otot pada usus besar kita itu dia akan terus berkontraksi terus-menerus, itulah yang menyebabkan kita mulas ya. Nah, karena kita dehidrasi tadi, mulas tadi menyebabkan tubuh kita menjadi lemas ya. Itu terkait diare. Nah, lalu apa upaya yang bisa kita lakukan? Tadi siapa yang mau menjawab upaya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari diare? Siapa yang mau? Tadi kan sudah
Ditemukan jawabannya ya. Cuci Tadi tangan apa? sebelum makan. David. Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Karena tangan adalah salah satu organ tubuh yang Yang Rosa, sering gimana? terkena bakteri. karena tangan adalah salah satu organ tubuh yang bisa saling menyentuh dengan lingkungan yang belum tentu bersih atau bisa dibilang masih kotor. Iya, tepuk tangan dulu untuk Jadi, kenapa kita perlu mencuci tangan sebelum makan? Karena jawabannya Rosa tadi, tangan kita ini mudah bersentuhan dengan benda-benda yang belum tentu itu bersih ya. Bisa jadi tangan kita menyentuh benda-benda kotor tanpa kita sadari. Karena kita tidak mencuci tangan, akhirnya benda yang kotor itu, yang banyak bakteri itu pindah ke tangan bakterinya. Kemudian kita makan makanan itu, akhirnya bakterinya juga ikut masuk. Ikut masuk ke saluran pencernaan kita. Apalagi selain mencuci tangan sebelum makan, upayanya apa lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Upaya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menghindari diare? Mencuci buah maupun sayur yang kita makan. Nah, selain diare ada juga yang namanya MA. Ya, MA itu merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung karena asam lambung yang meningkat ya. Nah, apa sih penyebabnya kok bisa asam lambung kita meningkat? Kok bisa ya kita terkena MA? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama karena makan tidak teratur. Kemudian yang kedua mengonsumsi makanan yang terlalu asam atau pedas. Kemudian penyebabnya itu karena stres, banyak pikiran. Siapa yang pernah stres di sini? Tidak ada. Kemudian yang terakhir karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kalau dilihat dari gambar tersebut, nah di sana lambungnya itu ada yang luka ya, ada yang luka. Jadi kenapa bisa lambung itu luka? Karena asam lambung tadi yang terlalu tinggi. Kalau dia terlalu asam, maka dia akan merusak dinding-dinding lambung kita. Makanya di sana di gambar itu ada luka pada lambungnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari MA itu ada makan secara teratur ya, makan secukupnya, kemudian cuci tangan sebelum makan, hindari stres. Kalau banyak pikiran bisa healing dulu ya, ke pantai atau bisa olahraga, yoga yang bisa mengurangi stres. Dan yang terakhir hindari makanan terlalu pedas, asam. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Amel. Apa kesimpulannya? adalah gangguan atau penyakit sistem pencernaan manusia terdiri dari diare, MA, konstipasi, karies gigi dan wasir. Tepuk tangan dulu untuk ada yang mau menyimpulkan lagi? Siapa mau menyimpulkan? Deli. Agar kita terhindar dari penyakit atau gangguan sistem pencernaan, kita dapat melakukan beberapa upaya seperti menjaga kebersihan makanan, sering minum air hangat atau higienis, cuci tangan sebelum makan. Iya, tepuk tangan lagi untuk Deli. Nah, sekarang apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mustalifah, Kita dapat apa yang sudah dipelajari? tentang penyakit diare. Tentang penyakit diare. Siapa lagi selain Mustalifah? Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Kita dapat mengetahui apa saja Deli? kita dapat mengetahui apa saja gejala penyakit diare. Ya, gejala penyakit diare. Apa lagi yang sudah dipelajari? Nova. Mengetahui penyebab penyakit diare. Iya, penyebab penyakit diare. Siapa lagi yang mau? Upaya mengatasi penyakit diare. Upaya mengatasi penyakit diare. Siapa lagi? Ada yang mau lagi yang mau menjawab? Apa saja yang sudah kita pelajari? Gangguan? Sistem pencernaan. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Apa yang paling kalian senangi? Sama. Suka berdiskusi. Ya. Berarti kalian sudah berdiskusi, suka bekerja sama. Nah, apa yang belum kalian pahami pada materi hari ini? Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah paham semuanya ya? Nah, kalau begitu, karena semuanya sudah paham, Ibu akan kasih tes ya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini.
Jadi semuanya sudah selesai mengerjakannya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya, karena di awal pembelajaran tadi kita sudah berdoa. Maka di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa kali ini? Vira. Ayo silakan Vira. Pimpin doa dulunya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.